Jadi saya sudah berada di rumah temenku. Cukup panas juga di jalan, dan aku mau cerita sedikit tadi ketika aku di jalan, perjalanannya seperti apa, kondisi jalanan ketika wabah virus corona. Itu habis kena corona itu. Oke, jadi kalau menurutku sih nggak terlalu berbeda mencolok sih kalau di Surabaya Timur. Nggak tahu kalau Surabaya yang lain ya. Ya, aku mau tampilin sedikit tentang bagaimana tadi perjalananku selama dari rumah menuju ke rumah temanku. Kalian bisa lihat sendiri vlogku di jalanan, dan ini vlogku bener-bener nyetir satu tangan di back. Kalian bisa lihat sendiri vlogku yang di jalanan, yaitu vlognya. Oke, jadi ini suasana di siang hari, panas kentar kayak gini. Aduh, apa ya, panas kentar itu apa ya, apa ini, hot potatoes, panas kentang-kentang. Jadi ini suasana ketika aku berada di jalanan siang hari, dan ini sangat terik sekali. Ini pada saat ini, sekarang ini sedang wabah virus corona dan semakin bertambah terus. Kita berdoa saja semoga virus corona ini, wabahnya bisa segera terselesaikan dan tidak semakin tambah buruk lagi. Ya begitulah. Ini juga aku lagi menuju rumah temanku karena aku mau nganter temanku ke mana ini, ke stasiun. Ini suasananya kalau wabah corona seperti ini ya, aku pikir sih nggak terlalu ngefek juga ya. Jadi jalanan agak, memang ya ramai, cuma ini sih cuma agak berkurang juga sih. Tapi aduh, gimana sih bahasaku kok belepotan gini. Maaf ya guys, sorry. Ya seperti yang kita tahu bahwa virus corona itu apa ya, virus yang baru-baru ini viral. Jadi di tahun awal 2020 ini kita sudah mendapatkan musibah yang begitu besar, dan ini virus ini sudah mendunia. Yang menurut saya cari info-info itu, virus ini berasal dari Wuhan, China, dan dia bisa menyebar melalui sentuhan. Terus juga kalau ada orang pilek, orang bersin, itu kita bisa ketularan virusnya. Nah, untuk mengantisipasi itu maka kita perlu pakai masker, dan kita harus sadar diri. Jadi pakai masker itu sebetulnya menurut Dokter Tirta itu ada tiga macam orang yang bisa pakai masker, yaitu adalah yang pertama orang yang memang sakit, yang kedua itu adalah apa ya, aku lupa, orang yang berpotensi. Orang yang berpotensi ini adalah orang-orang yang sering bertemu dengan orang baru, melayani masyarakat, sama seperti shopkeeper, polisi, tentara, begitu-gitulah. Yang satu lagi apa ya, aku agak lupa sih. Ya nanti aku coba lihat videonya lagi ya. Kalian bisa cari kok, itu menurut Dokter Tirta. Untuk yang sehat itu kita tuh cukup jaga kesehatan, jaga pola makan kita, pola olahraga, istirahat yang cukup. Terus juga kalau kita memang bisa work from home, kita bisa kerja di rumah, atau mungkin yang sedang sekolah atau kuliah yang sedang diliburkan, ya tolonglah kita saling menghargai, kita saling menghormati, kita saling mendukung, kita saling membantu. Jadi untuk supaya fungsinya virus ini nggak menyebar lebih banyak lagi, dan juga semoga wabah ini bisa segera berakhir, karena banyak sekali orang-orang yang bekerja harian itu mereka mengeluh akan pendapatannya yang mulai berkurang ataupun tidak ada gitu. Aku sering beberapa kali mendapat curhatan dari teman-teman ojek online. Aduh, itu miris. Kadang sehari itu mentok tuh bisa 5 itu udah bersyukur. Biasanya bisa 30 orderan, dia bisa 5 sekarang. Bayangkan, karena sekolah, kuliah, tempat kerja juga kan pada libur gitu kan. Hanya beberapa kantor saja atau perusahaan saja yang masuk gitu. Terus oh ya, yang tadi aku baru ingat, tenaga medis.
yang tadi yang boleh pakai masker. Jadi orang sakit, tenaga medis, sama orang yang berpotensi. Kalau terus untuk yang tadi balik lagi ke masalah libur atau work from home, kalau seandainya memang kalian disuruh work from home, ya tolonglah kalian bisa menjaga diri kalian ya di rumah saja lah, kan sudah enak tau, dikasih libur, kita di rumah bisa nyantai, kita bisa melakukan apapun yang kita suka di rumah itu kan. Misalnya kalian belajar masak, kalian bersih-bersih rumah yang mungkin rumahnya jarang dibersihin, atau mungkin kalian bisa nonton film sepuasnya, atau mungkin ya belajar apa kayak itu, lakukan sesuatu yang berguna, atau mungkin belajar editing video, belajar editing foto. Ya kan jarang-jarang juga kan hitung-hitung kalian liburan seperti ini. Ya lebih baik kita saling menjaga lah ya. Jadi jangan sampai persebaran virus ini semakin besar, semakin tinggi angkanya, kurvanya, karena ya kita pengen bumi kita ini kembali seperti biasanya, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan atau aktivitas kita seperti biasanya. Yang kuliah ya kuliah, yang kerja, yang nongkrong, terus yang ojek online, yang semuanya lah, everything. Jadi we can free to doing your activities. Selama virus ini masih mewabah seperti ini, maka kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang kita suka di luar rumah gitu. Kita hanya bisa mengisolasi diri kita. Dan tolong, kalau seandainya kalian merasa ada gejala COVID-19, bisa kalian menuju ke rumah sakit rujukan. Terus kalau bisa ya benar-benar, memang kalau disuruh isolasi diri ya isolasi diri lah, jangan kabur atau kemanapun, karena persebaran virus ini akan semakin menyebar lagi gitu. Kalian nggak mikir loh pakai otak kalian gitu. Aduh, sama seperti seorang gelandangan, misalnya mereka ditangkap oleh Satpol PP. Sebenarnya kan maksud pemerintah kan baik, nanti kalian juga akan di training, dikasih pelatihan ini itu, terus kalian dipersiapkan untuk bekerja, atau kalian juga dapat duit nantinya kalau punya pekerjaan, toh kan lebih enak. Kok malah senang jadi pemulung, ini gimana orang-orang ini? Terus sama seperti kasusnya COVID-19 ini, kalau seandainya kalian disuruh dokter untuk isolasi diri atau apapun, ya itu maksudnya supaya kalian bisa sembuh, kalian bisa nanti kalau udah sembuh juga bisa melakukan kegiatan apapun yang sesuai kalian inginkan. Terus persebaran virus juga semakin kecil gitu, jadi kurvanya akan semakin landai gitu. Tapi kalau kalian otaknya nggak dipakai, bagaimana lagi sih? Saya pun bisa kena, kalian pun juga bisa berpotensi kena juga ya. Mari kita saling menjaga kesehatan, saling mendukung ya, kita saling mensupport satu sama lain, kita jaga kesehatan kita, dan semoga kita berdoa wabah virus ini bisa segera berakhir dan kita bisa bebas untuk melakukan apapun lagi. Tolonglah kita saling jaga kesehatan. Tapi amit-amit lah kalau saya kena, Anda kena, semoga semakin berhentilah virusnya. Oke. Kalau misalnya golongan orang-orang menengah ke atas, mereka bisa leha-leha, bisa nimbun makan yang banyak atau apa gitu. Tapi yang kerja yang penghasilannya harian itu yang repot, karena mereka gimana mencari penghasilan kan, karena kan kalau mereka nggak kerja harian ya mereka nggak punya uang. Ya itu aja sedikit vlogku